kenal dekat, dan seminggu habis SMS-an itu ya, dalam waktu seminggu itu mereka kencan. Mereka itu kencan di sebuah hotel, dan Mbak Yohana itu merasa cocok dan senang banget gitu. Mbak Yohana jatuh cinta sih sama dia. 1 minggu kemudian mereka kencan di sebuah hotel, dan tanpa diketahui suaminya kan, diam-diam Mbak Yohana selingkuh gitu. Habis itu hubungan mereka berlarut sih, lanjut gitu ceritanya. Hampir tiap hari, tiap saat gitu SMS-an sama Mbak Yohana. Gitu ceritanya. Hampir tiap hari, tiap saat gitu SMS-an sama Mbak Yohana. Waktu itu Mbak Yohana merasa bahagia banget setelah kencan 2 kali, yaitu pertemuan pertama perkenalan dan kedua di hotel. 2 minggu kemudian Mbak Yohana ini diajak kabur sama Aldi. Mereka berdua kabur, dicari suaminya, yaitu Anjar tadi ya. Anjar mencari sama keluarganya itu nggak ketemu, karena nggak ada detik-detik perselingkuhan sih, nggak ada tanda-tandanya perselingkuhan, nggak ada, pokoknya nggak ada sesuatu sih yang mencurigakan dari Mbak Yohana. Tiba-tiba kabur gitu aja dari rumah. Dan kaburnya Mbak Yohana ini tidak lain yaitu lari bersama Aldi, kaburnya di sebuah hotel. Jadi Mbak Yohana ditempatin Aldi di sebuah hotel. Waktu itu Mbak Yohana sangat bahagia banget dan merasakan kebahagiaan dunia. Dia itu mau meninggalkan keluarganya sih. Dia itu nggak merasa aku gimana dengan keluargaku, enggak. Dia itu merasa senang. Pokoknya dia memilih kabur bersama selingkuhannya itu, yaitu si Aldi. Mbak Yohana waktu itu bahagia ditempatin di sebuah hotel, dan Anjar sebagai suaminya mencari kemana-mana nggak ketemu bersama keluarganya, yaitu ibunya, mertuanya, pokoknya saudara-saudaranya semua mencari ya, tapi nggak ditemukan dan nggak ada jejaknya. Setelah 2 minggu kabur, Mbak Yohana pulang ke rumah dan mengambil anaknya dari suaminya. Sampai di rumah Mbak Yohana sempat bertengkar sama suaminya, karena waktu itu kan jelas Mbak Yohana dicari kemana-mana nggak ketemu, terutama di tempat Mbak Yohana kerja juga, itu juga nggak ditemukan. Jadi suaminya tuh sangat merasa kecewa banget. Ternyata Mbak Yohana itu pergi gitu. Kencan 2 kali, yaitu pertemuan pertama perkenalan dan kedua di hotel. 2 minggu kemudian Mbak Yohana ini diajak kabur sama Aldi. Mereka berdua kabur, dicari suaminya, yaitu Anjar tadi ya. Anjar mencari sama keluarganya itu nggak ketemu, karena nggak ada detik-detik perselingkuhan sih, nggak ada tanda-tandanya perselingkuhan, nggak ada, pokoknya nggak ada sesuatu sih yang mencurigakan dari Mbak Yohana. Tiba-tiba kabur gitu aja dari rumah.
Dan kaburnya Mbak Yohana ini tidak lain yaitu lari bersama Aldi, kaburnya di sebuah hotel. Jadi Mbak Yohana ditempatin Aldi di sebuah hotel. Waktu itu Mbak Yohana sangat bahagia banget dan merasakan kebahagiaan dunia. Dia itu mau meninggalkan keluarganya sih. Dia itu nggak merasa aku gimana dengan keluargaku, enggak. Dia itu merasa senang. Pokoknya dia memilih kabur bersama selingkuhannya itu, yaitu si Aldi. Mbak Yohana waktu itu bahagia ditempatin di sebuah hotel, dan Anjar sebagai suaminya mencari kemana-mana nggak ketemu bersama keluarganya, yaitu ibunya, pokoknya saudara-saudaranya semua mencari ya, tapi nggak ditemukan dan nggak ada jejaknya. Setelah 2 minggu kabur, Mbak Yohana pulang ke rumah dan mengambil anaknya dari suaminya. Sampai di rumah, Mbak Yohana sempat bertengkar sama suaminya. Karena waktu itu kan jelas Mbak Yohana dicari kemana-mana nggak ketemu, terutama di tempat Mbak Yohana kerja juga, itu juga nggak ditemukan. Jadi suaminya tuh sangat merasa kecewa banget. Ternyata Mbak Yohana waktu itu mengaku sih sama suaminya kalau dia itu pergi bersama selingkuhannya dan ingin membawa anaknya. Sebenarnya suaminya gak memperbolehkan Mbak Yohana membawa anaknya, tapi memang Mbak Yohana memaksa untuk membawa anaknya pergi dari rumah ikut dengan Mbak Yohana. Waktu itu 2 minggu berlalu, Mbak Yohana keluar dari hotel dan mengambil anaknya, dan anaknya itu juga ikut terlantar. Karena waktu 2 minggu di hotel, setelah waktu 2 minggu itu Mbak Yohana itu terlantar, tapi membawa anaknya tadi, anaknya yang bernama Nino ya. Mbak Yohana waktu itu mengambil anaknya dari rumah, dan Mbak Yohana sendiri hidupnya juga terlantar. Waktu terlantar itu Mbak Yohana katanya sih cowoknya tadi, si Aldi itu kan sopir ya, jadi sopir bus gitu ceritanya. Dan Mbak Yohana itu selama 2 minggu juga hidup di dalam bis, ikut suaminya nyopir di dalam bis dan membawa anaknya. Karena setelah 2 minggu di hotel itu, Mbak Yohana baru sadar kalau dia harus bersatu sama anaknya, karena anaknya waktu itu masih kecil ya. Jadi diambil dan dibawa, itu melainkan dibawa hidup di dalam bis ya, karena ikut laki-lakinya itu di dalam bis. Lanjutkan ceritanya di part selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Bye.